Haleluya, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Amen. Kau berikan terus Tuhan urapan-Mu Tuhan, Yes, untuk Lord. memuji Amen. menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya hari ini berjumpa dengan-Mu tidak akan kembali sia-sia. Amen. Kami Tuhan sebagai wanita Kau ubahkan Tuhan, Amen. seperti yang Kau kendaki Bapa. Ada rencana-Mu yang baik dalam hidup Yes, kami Lord. Tuhan. Kami Kau jadikan penolong yang luar biasa. Kami Kau berkati di berkat Tuhan. Yes, Lewat Lord. apapun masalah yang kami hadapi, di balik masalah ada berkat-Mu sudah Kau berikan Amen. kepada kami. Hari ini kami pulang membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkat kekal dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, kami pulang sebagai orang-orang yang diubahkan Tuhan. Ambil alih sepenuhnya hamba-Mu. Bukan mau bicara, biarkan Kau sih bicara. Setiap huruf perkataan yang keluar di hamba-Mu semuanya daripada-Mu. Iman kami dibangkitkan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami nama percaya Tuhan Yesus. ada perubahan terjadi. Amen. Kami jadi saksi-saksi-Mu yang luar Yes. biasa. Dan firman-Mu jadi senjata buat kami Tuhan. Dan firman-Mu jadi jalan kebenaran, keselamatan, kemenangan. Menghadapi apapun yang hari ini kami hadapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati Tuhan, percaya katakan. Amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat siang ya. Haleluya, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Bagaimana Tuhan mau sampaikan ya, bahwasanya ingat ada ya saat ini berkat di balik masalah. Ya, kita tetap ingat itu. Hari ini siapapun yang datang ke tempat ini, apapun masalah kita, di balik masalah itu ada berkat. Katakan kiri kanan, di balik masalah ada berkat. Amin. Berkat rohani, berkat jasmani. Buat apa berkat jasmani saja ya? Kalau kita saat ini mati nggak bawa apa-apa. Tapi yang penting adalah berkat rohani. Itu yang terpenting. Berkat jasmani itu bonus dari Tuhan. Pasti ngikuti kehidupan kita. Kalau berkat rohani itu ada di dalam hidup kita. Ayo kita responi di dalam firman-Nya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Mari kita akan perkatakan, Tuhan katakan hari ini kepada kita keadaan manusia pada akhir zaman. Saat ini ya, hidup kita ini saat ini hidup di akhir zaman. Apa yang Tuhan katakan? Ayo kita perkatakan semua. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Ingat, Tuhan katakan akhir zaman ini terjadi masa yang sukar. Sukar apa? Kesukaran apa? Banyak kalau kita ngomong ya. Tentang perekonomian, tentang ya atau apapun saat ini, situasi, keadaan dunia, keadaan yang di dalam pun juga ya. Ingat, banyak orang alami kesukaran. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita. Ya, sungguh-sungguh saat ini ada rencana Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan yang kemarin kita alami ya. Apa itu ini ya, apa pandemi. Kita diingatkan oleh Tuhan luar biasa. Tapi coba ada berkat kan di balik pandemi itu. Semua orang saat ini ya, kita banyak diberkati oleh Tuhan. Ternyata betul ya, Tuhan itu baik. Lewat ya toh apa yang terjadi di balik itu, coba kalau kita tidak ketemu Tuhan. Dulu kalau ibadah santai-santai. Tapi waktu kita ya toh, waduh kadang ada orang bilang streaming itu nggak enak. Ya toh online itu nggak enak. Tapi saya melihat loh berkatnya banyak loh. Kita bisa buka semua YouTube. Yang suka katakan amin. Tambah banyak berkatnya. Berkat rohani buat kita. Kalau dulu mungkin cuma itu-itu saja ya. Ya toh, tapi kita bersyukur. Bahkan lewat apapun yang terjadi, banyak orang semua banyak yang saat ini mengandalkan Tuhan. Lah itu loh berkatnya. Ya, dan hari ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, ya, apapun yang terjadi. Jadi ingat ya, hari ini kita diingatkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, kehidupan kita juga, itu semua ada di firman Tuhan. Semua sudah tertulis di firman Tuhan. Tadi seperti tadi 2 Timotius 3 ayat 1, kesukaran itu sudah ada di firman Tuhan. Kalau hari ini kita itu alami kesukaran, berarti oh iya ya di firman Tuhan. Ini akhir zaman. Dan yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, yang penting jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku bersama engkau. Itu yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan yang luar biasa lagi Tuhan mau katakan, aku yang pegang kendali hidupmu. Aku yang izinkan engkau. Kalau kita bisa dengar suara Tuhan, pasti. Yaitu seperti Ayub 23 14a. Kalau Tuhan yang menetapkan, Tuhan pasti menyelesaikan. Amin. Coba Ayub terima berkat 2 kali lipat loh. Selalu saya melihat semua tokoh-tokoh Alkitab waktu hadapi masalah apapun, ada berkat di balik masalah itu.
Dan hari ini Tuhan mau ingatkan ya, apapun yang sedang kita hadapi, setiap pribadi Tuhan lebih tahu. Kekuatan kita masing-masing Tuhan lebih tahu. Ya, saya, Bu Eli, semua yang di tempat ini semuanya Tuhan lebih tahu. Hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Ingat, Tuhan mau katakan di akhir zaman ini kita harus terus tetap selalu siap sedia. Siap sedia apa? Tuhan mau beritahu pada kita. Di akhir zaman ini yaitu apa? Menghadapi setiap tantangan zaman. Jadi ingat ya, zamannya yang lalu itu 3 tahun yang lalu pandemi. Kita tahu apa? Covid ya. Nanti ini ada lagi. Oleh kiri kanan siap-siap. Haleluya. Menghadapi tantangan zaman. Tidak boleh kita takut. Karena apa Tuhan katakan? Aku beserta kau. Amin. Aku Allah Immanuel. Aku yang mengendalikan bumi. Mudah buat Tuhan untuk menghentikan badai. Mudah buat Tuhan untuk menghentikan dalam sekejap. Pandemi itu mudah buat Tuhan. Yang terpenting adalah hari ini kita menjalani kehidupan ini, kata Tuhan. Ini seperti apa? Sebuah pertandingan. Hidup di dunia ini seperti apa? Sebuah pertandingan. Mungkin kita katakan pertandingan apa, Bu? Pertandingan iman. Ya toh? Kita melihat coba waktu pandemi itu. Iman kita bagaimana kepada Tuhan? Yang imannya biasa-biasa ya haleluya. Iya toh? Tapi iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, terima berkat kemuliaan dari Tuhan. Benar, saya merasakan itu. Orang ngomong apapun, iya toh. Oh ya enggak diberkati gini, tapi saya tetap ingat janji Tuhan. Di situ loh orang yang melekat kepada Tuhan. 1.000 rebah, 10.000 rebah, tapi Tuhan katakan tetap kita diberkati oleh Tuhan. Engkau dibedakan dari yang lain. Di situ iman kita, kepercayaan kita, janji Tuhan kita pegang. Ya toh, kalau enggak ada masalah, biasanya orang enggak pegang firman Tuhan kan. Biasanya apa? Haleluya, ya sudah nyelonong. Tapi waktu punya masalah, haleluya. Tuhan, aku percaya janjimu, aku percaya. Saya juga begitu. Ya toh. Kalau saya hadapi masalah, saya perkatakan firman. Semua belum dijawab, saya perkatakan firman. Lah itu loh. Senang sekali. Karena apa? Tuhan juga senang. Ya toh. Oh berarti ini imannya bertumbuh. Dan apa? Bertanding. Iman kita ini harus bertanding. Tuhan sudah katakan di dalam 2 Timotius 4. Coba kita baca. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Hidup ini adalah pertandingan. Jadi kita tidak bisa santai-santai. Ya. Dan ingat orang yang bertanding itu kita tahu. Berarti kita punya lawan. Kita punya musuh. Musuh kita siapa? Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Seringkali apa orang bilang iblis. Sebenarnya musuh yang terbesar itu diri kita loh. Diri kita. Seringkali orang bilang iblis disalahkan terus. Memang sih, iblis itu memang, ya toh, dia suka mengaum-ngaum seperti singa dalam hidup kita. Dia membuat iman kita goyah, membuat pikiran kita goyah. Tetapi ayo kita baca semua perkatakan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Berarti sudah jelas kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Hidup adalah pertandingan. Supaya tadi kita terima tadi mahkota kebenaran. Kita terima mahkota kehidupan. Tuhan itu baik loh. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan tidak mau kita gundul. Tuhan tidak mau kita cuma jadi ya toh saat ini anak raja saja. Tapi ingat tetapi tadi tidak punya mahkota. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita. Saya melihat musuh kita, ya toh kita melihat banyak sekali di depan kita. Kita tidak tahu tanpa kasat mata, tiba-tiba ya toh jadi ingat Tuhan itu memberkati kita. Tetapi kadang-kadang kita ini diizinkan Tuhan alami masalah. Kadang-kadang iblis itu nyerang kita. Tetapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kuncinya adalah engkau harus bertanding. Di sini loh pertandingan iman. Waktu engkau sakit, waktu engkau hadapi masalah rumah tanggamu, engkau hadapi masalah ya toh apapun, keuanganmu, engkau hadapi masalah pekerjaanmu. Disitulah engkau sedang bertanding. Jadi oleh kiri kanan. Ayo bertanding. Jangan cuma nangis. Ya toh. Jangan cuma aduh Tuhan gimana. Di sini loh Tuhan mau dalam hidup kita. Yaitu apa? Kesempatan kita gunakan. Ingat. Bahwasanya seperti Yeskiel. Yeskiel itu diperhadapkan. Yaitu apa? Zaman-zaman sekarang ini zaman penentuan. Katakan kiri kanan. Zaman penentuan. Hidupmu yang menentukan. Hari ini contohnya apa di dalam Yoel 3 ayat 14. Coba saya kepingin semua perkatakan Yoel 3 ayat 14 coba.
Ingat, zaman sekarang ini zaman penentuan. Ya, ini yang menentukan kehidupan kita semua. Sudah? Coba perkatakan 1, 2, 3. Haleluya. Ingat, sudah dekat hari Tuhan. Ingat, Tuhan mau ingat di lembah penentuan itu saat ini kita seperti kalau kita yang menentukan kita, kalau kita ini ya toh bisa-bisa kita bisa jatuh, tapi kita juga bisa tetap berdiri teguh di sini. Semua yang menentukan adalah kita. Bukan kadang-kadang banyak orang Tuhan. Ingat, bagus itu berseru dalam nama Tuhan, diselamatkan. Tetapi yang menentukan kehidupan kita saat ini ya toh juga diri kita. Apa yang harus kita lakukan seperti Yeskiel itu waktu diperhadapkan, ya toh di mana dia itu dihadapkan sama Tuhan tulang-tulang kering. Sekarang engkau sedang dihadapkan apa? Anakmu, menantumu, atau pekerjaan, atau saat ini apapun yang sedang kita hadapi. Setiap orang ada masalah. Saya tanya, ada enggak yang di tempat ini yang enggak ada punya beban? Haleluya. Noleh kiri kanan, Tuhan baik ya. Amin. Ya toh, di sini Tuhan mau perhadapkan kita, yaitu apa? Yeskiel bukan yaitu menangisi bangsa Israel itu yang jadi tengkorak, tulang-tulang kering. Tetapi apa Tuhan bilang? Bernubuatlah, ikuti perkataanku. Berarti hari ini Tuhan mau katakan, di balik masalah itu, ingat perkataan kita ada kuasanya. Kita baru tahu ternyata ini yang Tuhan mau sampaikan. Perkatakan firman. Di sini lo bertanding. Kalau kita tidak baca firman, kalau kita lihat tuh, aduh bener saya merasakan ya. Kalau kita itu punya firman, noleh kiri kanan, enak tenan. Benar. Waduh punya senjata banyak. Ya, kita bisa melawan segala tipuan seperti iblis. Akhirnya apa? Yeskiel cuma memperkatakan, hei tulang-tulang kering. Menirukan tadi loh, setiap apa yang Tuhan firmankan. Akhirnya apa? Tulang-tulang kering, klotak-klotak yang kepala di sana, mungkin kakinya ya toh di sana, mungkin tangannya di sana, tapi hei tulang-tulang kering, klotak-klotak. Hari ini Tuhan mau katakan, bernubuatlah. 1 Korintus Tuhan sudah katakan 14 ayat 3. Waktu engkau bernubuat, itu akan membangun iman kita. Amin. Imanmu akan itu sungguh-sungguh dibangkitkan. Katakan, oh anakmu apapun alami saat ini, ya toh. Mungkin saat ini aduh itu enggak sulit-sulit anakku bisa masuk sekolah ini, anakku sulit untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tetap bernubuat. Mungkin saat ini keadaan apapun keluarga kita yang enggak baik. Tetap ya tuh aduh hakku enggak dikembalikan. Aduh keadaanku sekarang ya tuh perekonomianku begini. Tapi katakan aku diberkati Tuhan. Pasti uangku kembali. Jangan nangis enggak ada hasilnya. Noleh kiri kanan. Ayo prophetic prayer. Yang setuju katakan amin. Perkatakan profetik. Jadi apapun, anak kita apapun, ya toh saat ini apapun sudah kau katakan, luar biasa. Baik loh. Oh ya suami kita, apapun saat ini katakan sepi, rame tokoku. Haleluya. Ingat, perkatakan itu. Dan itu kita menang. Waktu kita bisa perkataan iblis ngomong, tokomu sepi. Ordermu sepi. Ya, rame. Ingat Yesaya 55 ayat 11. Apa yang Tuhan katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkatakan saat ini, yaitu perkatakan profetik, perkatakan yang benar. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita seringkali, yaitu kita ini melihat waktu orang hadapi masalah di situ Tuhan mau lihat sampai di mana imanmu itu kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan dalam hidup kita kuncinya adalah bagaimana supaya kita tadi ya di balik masalah, Tuhan itu punya berkat yang luar biasa. Supaya melalui ini Tuhan katakan ingat tadi ya supaya kita ini bisa bertahan. Orang yang bertahan kok akan terima keselamatan. Tuhan sudah katakan di dalam Matius 24 ayat 13. Bertahan. Bagaimana waktu engkau bertahan engkau diselamatkan. Caranya apa? Keadaanmu sudah ya mungkin engkau tidak baik. Bagaimana caranya? Aduh ini kurang, ini jatuh aku. Ini mungkin hancur. Tetapi ingat, enggak Tuhan aku minta kekuatan daripadamu Tuhan. Terus perkatakan, terus doa. Bahkan kalau engkau tidak kuat, ambil waktu doa puasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Doa puasa itu besar kuasanya. Seperti lewat jalan tol. Benar saya merasakan itu. Iya toh. Kita melihat hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kita. Ada rencana Tuhan punya, kita diberi mahkota kebenaran, kita diberi mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Bahkan yang luar biasa lagi Tuhan mau katakan, engkau akan terima upah. Lewat masalah itu engkau akan terima upah.
Upahnya apa? Ya toh, banyak sekali yang Tuhan berikan itu. Saya melihat, ya, coba gembala kita ini, ya toh, gembala Victory, PD Victory, Ibu Eli. Alami apapun tapi coba jadi berkat bagi banyak orang ya Bu ya. Coba kalau Bu Eli tidak punya masalah, haleluya ya Bu ya. Tidak menyelamatkan banyak orang, tidak jadi berkat. Tapi beliau ini luar biasa, tapi tetap bertahan. Sepertinya kita ya toh, mana, tidak apa-apa. Orang yang bertahan pasti diselamatkan Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sekarang belum dijawab, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Ingat, hidup itu dua pilihan juga, menyerah atau bangkit. Tuhan katakan dalam hidup kita, kalau engkau menyerah, ya sudah, engkau kalah. Tapi waktu engkau saat ini hidup bertanding tadi ya, contohnya saya pernah itu ya, saya bertanding lari ya. Waktu saya tiba-tiba ya ini masih kurang separuh, saya jatuh ya. Jatuh karena ya toh memang lapangannya itu enggak seperti yang ini ya yang bagus begitu. Saya jatuh. Lah bagaimana saya saat ini kepingin sampai garis finish? Saya harus bangkit. Ingat, bangkit itu bukan disuruh, enggak ada orang yang nyuruh, tapi diri kita. Noleh kiri kanan, ayo bangkit. Amin. Bangkit itu dari diri kita. Ingat, bukan dari orang lain. Dan apa yang terjadi? Saya bangun, saya lari lagi, akhirnya saya sampai garis finish. Hari ini Tuhan mau katakan, jangan kau menyerah. Ya, karena Tuhan katakan Amsal 18 ayat 14, kalau engkau saat ini tidak menyerah, Tuhan katakan dipulihkanlah keadaanmu. Itu janji Tuhan. Tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Iman itu adalah semangat itu sendiri. Kalau kita tidak semangat, tidak punya iman, wah haleluya. Ya, kita bisa kalah. Hadapi apapun saat ini. Masalah yang kita hadapi, iblisnya wah senang dia menang. Tetapi hari ini Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita ya. Tuhan katakan iman itu melawan tantangan. Hari ini Tuhan mau katakan ya, imanmu itu melawan tantangan. Apa yang harus engkau lakukan? Bangkit dan hadapi masalah. Jangan cuma diam, jangan cuma nangis. Semua tidak ada hasilnya. Tapi waktu kita bangkit, bahkan juga kita hadapi masalah itu, kita lihat siapa itu. Banyak sekali di firman Tuhan. Daud, ya tuh, kita melihat masalah itu. Coba kalau Daud saat itu apa? Dia bersama rakyatnya, istrinya diambil, dibawa oleh orang Amalek, hartanya, anaknya. Tapi saat itu apa yang dilakukan? Dia mau dilempari batu oleh rakyatnya. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Jangan engkau menyerah. Aduh kalau Daud itu tidak bangkit. Pasti dia akan, ya toh istrinya tidak kembali pasti. Anaknya tidak kembali, hartanya yang dibawa orang Amalek tadi tidak akan kembali. Hari ini saya percaya semua akan diberikan kepada kita. Amin. Hak-hakmu akan dikembalikan. Apa yang Tuhan sudah berikan, katakan kiri kanan, diberikan kepada kita. Yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan lipat kali ganda. Saya melihat loh, setiap ada peperangan siapa itu Yosafat. Ya, Yosafat juga begitu, diizinkan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Jangan engkau punya reaksi hadapi masalah itu. Tapi apa? Kita harus sungguh-sungguh saat ini meresponi. Kalau punya masalah jangan reaksi, kok gini ya Tuhan. Kenapa kok aku begini, aku kan tidak pernah menipu. Kenapa aku kok ditipu, aku kan tidak pernah melakukan yang tidak baik. Aku melayani suamiku atau anakku atau mertuaku dengan baik. Tapi kenapa kok aku diperlakukan begini? Kenapa kok aku hakku diambil, kenapa kok aku nggak dibayarkan? Aku tidak pernah menipu. Hari ini Tuhan mau beritahu pada kita, itu engkau bereaksi. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, engkau harus meresponi yang benar. Waktu punya masalah yang dilakukan oleh Yosafat, dia tidak langsung, aduh gimana ini Tuhan kok gini. Yang dilakukan, ayo kita datang ke pelataran Allah. Akhirnya dia ngajak rakyatnya, kemudian berdoa dan puasa. Hari ini kalau punya masalah apapun, ingat datang ke Tuhan. Amin. Punya respon yang benar. Datang kepadaku ada kelegaan. Benar Tuhan akhirnya bicara lewat Yesriel. Akhirnya kamu besok datang ke padang gurun Tekoa. Setelah itu kamu tidak usah berperang. Coba siapkan pemimpin pujian, pemain musik.
Luar biasa kan? Berarti Tuhan mau sampaikan di dalam hidup kita. Hadapi masalah, bangkit. Ya toh. Dan apa yang terjadi waktu dihadapi? Wah, memuji, menyembah Tuhan. Jangan lupa, setiap engkau hadapi masalah, tetap memuji, menyembah Tuhan. Mengucap syukur. Itu namanya merespon dengan benar. Berdoa, datang kepada Tuhan. Saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Nya pasti digenapi dalam hidup kita. Karena Tuhan berjanji, waktu kau ngucap syukur dipulihkan. Waktu kau ngucap syukur ada mujizat, yang mati dibangkitkan. Luar biasa. Ya, Tuhan mau ingatkan kembali dalam hidup kita, dan apa yang terjadi? Siapa itu? Yosafat, akhirnya dia terima berkat luar biasa. Saat itu pertama keselamatan, ya itu loh saya senang. Orang yang bertahan itu diselamatkan. Bahkan yang luar biasa lagi apa yang didapatkan? Dia terima jarahan. Saya percaya hari ini apapun masalah yang kita hadapi, katakan kiri kanan, terima jarahan. Amin. Tuhan akan berkati kita, berkat rohani, berkat jasmani. Berkat yang tidak kita duga-duga. Berkatnya double. Amin. Coba, iya toh. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Ayo Tuhan, betul ya tadi seperti pujian tadi. Tuhan tidak pernah gagal. Rancangannya baik dalam hidup kita. Yang luar biasa lagi Tuhan mau katakan. Kalau kita kepingin tadi di balik masalah itu ada berkat. Apa yang Tuhan katakan? Hadapi masalah tadi ya Tuhan katakan. Ingat bangkit, hadapi masalah. Kemudian yang kedua adalah Tuhan mau katakan kuncinya adalah hidup dalam perkenanannya. Di balik masalah engkau akan terima berkat itu. Yang terpenting adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita perlu loh hidup perkenanan Tuhan itu. Karena Tuhan sudah bilang Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Langkah orang benar itu ditetapkan, orang yang hidupnya berkenan kepadanya ditetapkan, tidak akan jatuh tergeletak tapi ditopang oleh tangannya. Seringkali kita ini ya toh kita tahu bahwa hidup kita ini seringkali tidak kebal dari dosa. Kadang kita melakukan dosa. Tetapi Tuhan mau ingatkan ya toh siapapun waktu kita ini di dalam dosa, di dalam bahkan tadi ya kesalahan. Tapi waktu tadi Tuhan mau ingatkan, ya tuh kadang-kadang kita ini kan penuh kelemahan. Kadang-kadang kita ini kan sebagai manusia yang fana ya, penuh kelemahan. Lah bagaimana saat ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, yang terpenting adalah kita tetap merindukan selalu perkenanannya itu. Waktu kita itu sungguh-sungguh merindukan perkenanannya, engkau akan terima anugerah Tuhan itu luar biasa. Apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, terima anugerah. Yaitu apa? Waktu kau hadapi masalah, janji Tuhan pasti digenapi. Tidak akan membahayakan engkau. Tidak akan jatuh tergeletak. Selalu saya melihat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba lihat semua tokoh-tokoh di Alkitab itu. Selalu orang yang berkenan kepada Tuhan itu sungguh luar biasa itu ya toh. Akhirnya apa? Jatuh, diangkat kembali oleh Tuhan. Ingat. Sakit disembuhkan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Kuncinya bagaimana? Ada 3 tokoh di firman Tuhan ini. Tokoh Alkitab di tokoh Alkitab ini. Pertama siapa? Yesus. Yesus itu luar biasa. Ya, yaitu apa? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-17. Waktu Yesus ingat dibaptis oleh Yohanes. Dia ya toh saat itu apa dimasukkan ke air. Apa yang terjadi setelah Yesus keluar? Ada burung, ya toh ingat seperti burung itu merpati itu katakan langit terbuka. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kenapa? Ya toh kita tahu Yesus waktu di bumi kan sebagai anak 100% manusia. Tapi kenapa dia ya toh dikatakan berkenan? Karena apa? Yesus itu intim dengan Bapa. Amin. Dia bergaul karib. Saya melihat orang yang bergaul karib itu berkenan di hadapan Tuhan. Coba kalau anak kita dekat sama kita, ya tuh seringkali kalau dekat sama kita kan kita nasihati, kita kasih tahu itu enggak benar bajumu enggak benar, jangan ngomong gitu. Coba kalau jauh, haleluya kan, kita enggak bisa. Tapi waktu dekat dengan Tuhan yang enggak benar kita, ya tuh dibenarkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan mau ingat pagi-pagi benar Yesus bangun, siang berdoa, siang berdoa, kemudian malam berdoa, semalam-malam Yesus berdoa. Waduh itu berkenan loh. Kemudian siapa lagi yang di firman Tuhan? Daud. Daud ini juga begitu. Firman Tuhan katakan Kisah Rasul 13 ayat 22. Firman Tuhan katakan bahwasanya Daud itu yaitu apa? Mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena apa? Intim bangun pagi. Masih ya toh ingat masih gelap sekali tapi dia sudah bangun baca Taurat.
berdoa di padang menggembalakan dombanya. Dia suka memuji menyembah Tuhan. Coba intim dengan Tuhan. Tuhan itu hadir. Tuhan bertata di atas puji-pujian penyembahan. Dan siapa lagi itu? Henok. 365. Dia ternyata hidupnya sampai 365. 300 tahun dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Jadi ingat, saya melihat orang yang berkenan kepada Tuhan itu bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib akan diberitahu perjanjian-perjanjian oleh Tuhan. Kalau engkau hadapi masalah apapun, Tuhan tidak akan tinggal diam, kita bersama Tuhan. Hatimu melekat kepadaku, aku luputkan, aku bentengi saat kau berseru, aku jawab, aku berikan kelepasan, aku berikan engkau kekenyangan, aku berikan engkau keselamatan, aku berikan engkau umur panjang. Amin. Semua berkat kita terima. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, hari ini apa yang harus kita lakukan waktu kita ini hadapi masalah? Ya Tuhan mau ingatkan kembali pada kita. Ternyata Tuhan mau dalam hidup kita. Segala apapun yang tidak benar dalam hidup kita itu loh. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Apapun sifat kita, sikap kita lewat masalah itu ya. Yaitu apa? Semuanya yang tidak benar itu Tuhan mau lepaskan. Jadi ingat kalau kita hadapi masalah, Tuhan itu baik. Supaya apapun kehidupan, karena gini loh ya, kadang-kadang kita itu tidak terasa. Iblis itu pintar sekali seperti ular piton. Ular piton itu kalau dia itu memangsa ya, dia punya mangsa, misalnya manusia ya, atau mungkin binatang ya, atau dia menangkap binatang, tahu nggak? Itu ya dia dari apa? Ekornya dulu ya toh. Jadi binatang itu dari bawahnya dulu dililit dengan ekornya, terus lama-lama ya toh. Jadi pas kepalanya gini, tinggal kepalanya wut. Coba, itulah. Kadang kita tidak sadar. Lewat masalah itu, kalau kita ini bersyukur ya, kalau tidak ada masalah. Kadang-kadang kalau waktu tidak ada masalah, kita tidak sadar. Kalau apa, seringkali karakter kita itu tidak baik. Seringkali apa, firman Tuhan katakan loh, itu buah-buah roh. Orang yang saat ini punya karakternya Kristus, Tuhan katakan dia akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bukan masuk surga saja, tapi selama kita di bumi ini loh yang penting. Tuhan katakan apa? Di bumi seperti di surga. Itu yang terpenting. Rumah tangga kita, apapun saat ini kehidupan kita. Meskipun saat ini mungkin kita, ya toh orang hadapi apapun. Aduh kok aku hadapi keuanganku begini. Tapi apa? Karena di surga itu selalu disiapkan oleh Tuhan loh. Di surga itu tidak ada tangisan loh. Amin. Oleh sebab itu Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Lewat masalah Tuhan itu baik. Supaya karakter kita, kehidupan kita yang tidak benar itu diubah oleh Tuhan. Bahkan saya melihat supaya iman tadi ya. Tuhan katakan yang pertama tadi supaya iman kita itu naik. Imanmu bertumbuh. Engkau semakin lebih lagi pengenalanmu akan Yesus. Imanmu kepada Yesus itu semakin lebih lagi. Yang luar biasa supaya kita ini dewasa rohani. Tuhan tidak mau kita ini jadi anak-anak. Anak-anak tidak akan dijadikan mempelai. Kita ini mempelainya Tuhan. Yang suka katakan amin. Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita, jangan karena coba ya toh. Kalau saat ini kita ini tidak ada masalah, apalagi dalam keluarga tidak ada masalah. Jadi bersyukur. Yang punya masalah bersyukur. Kenapa? Coba kalau tidak ada masalah, ya kan? Dalam zona nyaman kita. Apa yang terjadi sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, haleluya. Bisa ditinggal loh kita. Karena oh ya suamiku baik, pekerjaanku baik, anakku baik, semua baik. Biasanya apa? Kita santai-santai. Tapi waktu punya masalah, haleluya. Ya kan? Firman ini dilakukan, itu dilakukan. Tuhan baik. Yang suka katakan amin. Sewaktu-waktu ingat kita ini dengan yaitu apa? Tadi loh bawa pelita. Kemudian apa? Minyak. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya toh kalau ada masalah kan, haleluya ketemu Tuhan, memuji nyembah Tuhan, ya toh terus puasa, aduh Roh Kudus kurang, basah roh, ya toh. Api Allah hadir bersama kita. Tapi waktu kita santai-santai dalam zona nyaman, kadang-kadang Tuhan juga bicara lewat firman. Waktu kita dengar firman, kadang-kadang apa? Oh itu firmannya untuk bu itu kok, bu itu bukan untuk aku tidak ada masalah kok, haleluya. Engkau mendengar hidupmu yang menentukan. Waktu engkau mendengar, itu yang menentukan hidupmu. Meskipun saat ini kita gak masalah mungkin, ya toh hamba Tuhan itu saksikan tentang yang A. Oh itu masalah si A itu bukan aku, ya aku gak punya masalah. Belum tentu loh, engkau besok alami masalah loh tiba-tiba.
Ya toh, kita kan enggak tahu. Sewaktu-waktu kita alami apa, tapi yang penting, oh ya Tuhan ampuni aku, iya ya selama ini aku ini, oh mungkin aku seperti itu, ampuni aku loh Tuhan, ampuni. Ingat, dan saya percaya melalui itu, engkau tadi ada api Allah, engkau sedang membawa minyak itu. Dan sewaktu-waktu ya toh, terus Tuhan datang, ya toh, ingat mempelai datang, kita akan bersama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Jadi ingat kan, di balik masalah itu banyak berkatnya. Noleh kiri kanan, banyak Bu. Amin. Ya toh, oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita ya. Saya melihat supaya kita intim dengan Tuhan. Karena apa Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita itu mengenal pribadinya Tuhan. Lewat masalah. Kalau enggak gitu kita enggak tahu ya. Bahkan saya melihat melalui masalah itu kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Berapa banyak ya toh Bu Eli. Diberi kuasa, wah doakan orang, melepaskan banyak orang, ya toh, yang terbelenggu, terpenjara banyak orang, ya toh, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Coba kalau nggak ada masalah, di situ loh saya melihat hari ini, ayo Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, lewat masalah apapun Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, supaya kita itu mengenal pribadi Tuhan, supaya kita terima kuasa, supaya kita terima, oh tahu ya Tuhan itu dahsyat, kita mengenal kuasanya Tuhan itu luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, ada rencana Tuhan, kita dipakai Tuhan, bukan cuma diberkati tapi jadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Haleluya. Saya mau, karena ingat berkat yang sempurna itu adalah diberkati jadi berkat. Kalau kita enggak, ya toh kita terima berkat, kita diam saja, haleluya loh. Ya toh firman Tuhan, karena kita keturunan Abraham. Dan saya percaya pasti engkau akan diberkati dan jadi berkat. Kalau engkau cuma diam saja, engkau enggak bergerak, ini loh kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau kita sebentar lagi Tuhan Yesus datang, terus kita santai-santai, terus bagaimana? Iya kan? Itu yang Tuhan mau, oh ya aku belum melayani ya. Jangan, ya toh bahasa Jermannya itu mulek urusan rumah saja. Iya toh? Oh belum anakku Bu, nanti belum besar nanti aja melayani. Saya melihat loh. Waktu tiba-tiba ya, saya juga nggak tahu orang itu punya masalah waktu altar-call. Roh Kudus itu katakan, ada seorang ibu itu, ya toh dia punya masalah ya, nggak ngerti toh. Roh Kudus itu katakan, bahwasanya apa? Jangan kamu takut saat ini masalahmu itu. Lihat melalui ini kau akan melihat suamimu diubah, bahkan melalui ini pekerjaan itu akan dibangkitkan, kemudian dipulihkan kembali. Bahkan engkau saat ini yang terpenting lakukan, engkau harus saat ini apa? Jadi pendoa. Masalahku belum selesai, disuruh apa kamu sekarang melayani Tuhan jadi pendoa itu. Pendoa syafaat, Tuhan katakan seperti itu. Aneh ya, mungkin dia katakan aneh, dia saksikan akhirnya waktu itu, ya itu aneh ya tuh. Tapi apa yang terjadi? Dia dengar itu, dia bertindak. Dia lakukan apa yang terjadi. Dia lakukan itu di gerejanya, dia itu ikut apa? Ada menara doa ya di gerejanya. Ikut berdoa syafaat itu, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk apa, tahu enggak? Tuhan itu luar biasa. Sebelum seminggu ibu itu saksikan masalah pekerjaan suaminya diselesaikan. Tuhan tolong beri kemuliaan buat Tuhan. Suaminya juga diubah oleh Tuhan. Ingat, lakukan dulu bagian kita. Yang di belakang itu nanti bagiannya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari yuk kita bangkit berdiri. Kita responi perkataan Allah. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ingat kita harus sadar kita itu lewat masalah itu ternyata kita perlu Tuhan. Semua perlu Tuhan. Haleluya. Tidak ada toh yang tidak perlu Tuhan. Semua perlu Tuhan. Lewat masalah itu ternyata iya ya aku ini tidak bisa. Coba uang kita bisa enggak untuk menolong kita. Membuat rumah tangga kita bahagia. Membuat kita ini sehat. Tidak bisa. Membuat kita sembuh. Membuat anak kita sukses berhasil. Oh bisa Bu, saya sekolahkan yang baik. Belum tentu, ya kan? Tetapi ingat, kalau kita punya Tuhan Yesus, katakan kiri kanan, so pasti. Amin. Yes. Tuhan amin. Pasti tolong. Tuhan pasti berkati kita. Dan yang luar biasa lagi, saya melihat ya, lewat masalah itu Tuhan mau kita itu dijadikan emas yang murni. Mau ibu-ibu emas yang murni? Seringkali beli emas yang murni kan? Haleluya. Ditaruh di api berapa derajat, taruh aja di air laut, digaram itu air laut ya. Nanti kalau ke Bali kemana ambil itu emasnya, coba buktikan, tidak berubah. Tuhan mau lewat apapun yang terjadi. Tuhan inginkan tetap iman kita kepada Yesus, tetap fokus kepada Tuhan. Saya melihat
Yosafat itu waktu dia punya masalah, apa yang dilakukan? Dia punya respon yang benar. Dia tidak dengar suara-suara yang buruk, dia tetap dengar suara Tuhan. Itu yang menentukan hidupmu. Yang luar biasa lagi yaitu apa? Itu juga menentukan waktu engkau reaksi atau merespon yang benar. Kemudian yang ketiga, yaitu apa yang dia lakukan itu? Ternyata apa? Dia fokus kepada Tuhan. Dia tetap fokus. Dia bilang, aku tidak mau Tuhan pergi dari sini. Sebelum engkau itu Tuhan menolong aku, memberkati aku. Seperti juga Yakub juga katakan begitu. Jangan menyerah. Yang suka katakan amin. Karena Tuhan katakan, kalau engkau saat ini menyerah, Tuhan tidak akan turut bekerja. Tapi waktu kita itu bangkit, kita itu sungguh-sungguh saat ini mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya Yesus. Mari kita mau saat ini hidup di dalam perkenanan Tuhan, itu yang terpenting. Tetap saat ini percaya. Tuhan mau kita melekat dekat kepada Tuhan. Itu yang menjadi perkenanan Tuhan. Karena ingat, kalau kita sudah, anak kita sudah berumah tangga, kita masih tetap kepengen ketemu dengan anak-anak kita. Kita masih kepengen berhubungan dengan anak kita. Hari ini jangan engkau cuek dengan Tuhan. Ingat, Dia sumber berkat kita. Dia sumber pertolongan kita. Amin. Dia sumber segala-galanya dalam hidupmu. Tetap ucapkan syukur. Tidak ada saat ini yang harus kita saat ini sungutkan itu kepada Tuhan. Apa yang engkau sungutkan saat ini? Tuhan tidak pernah bersalah. Ingat, tetapi semuanya mendatangkan kebaikan. Aku sudah siapkan berkat anakku. Ingat, lewat apapun rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Engkau sudah disiapkan berkat 2 kali lipat, berkat double. Cabut perkataanmu yang tidak benar. Cabut sikapmu yang tidak benar. Hari ini basuh aku dengan kuasa darahmu, kuasa firmanmu. Firmanmu membenarkan aku Tuhan. Profetik terus, perkatakan positif, perkatakan firman. Hari ini percaya, Tuhan tolong. Sebelum aku pulang, aku percaya Tuhan sudah tolong. Amen. Ada perubahan terjadi. Ya. Tiba-tiba aku dapat kabar sukacita. Bukan kabar yang buruk, aku percaya. Yes Lord. Terus bernubuat. Engkau sedang dihadapkan terus, setiap pribadi bernubuat. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan, ingat seperti Yabes. Kesakitan dirubah jadi kesembuhan. Kesakitan jadi diberkati dalam segala hal. Hari ini apapun terus bernubuat, katakan. Suamimu sedang hadapi apapun, perkatakan. Percaya suamiku diubahkan. Percaya anakku diubahkan. Tuhan sudah buka jalan. Hakku dikembalikan. Terus bernubuat. Karena janjinya dan amin. Orang yang berseru diselamatkan oleh Tuhan. Percaya terus, perkatakan itu. Kira papa syukira bakulawa sikilawatasu. Kira pakuraba shandara bara kalaba shandara bala. Kira papa sukila bala. Ingat, satu persatu apa yang kita alami, kita sedang melakukan firman Tuhan. Tuhan baik. Engkau dibuat next level oleh Tuhan. Melakukan firman-firman, karena Tuhan katakan bukan orang yang berseru-seru, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Hari ini kita sedang melakukan firman Tuhan. Engkau sedang diperhadapkan apapun, kau sedang melakukan firman Tuhan. Harus bersyukurlah, tetap sembah Tuhan, jangan engkau berubah. Allah mau kau tetap jadi emas yang murni. Terus kau dimurnikan lewat masalah apapun yang terjadi. Terus tetap sembah Dia, tetap puji Dia, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan engkau saat ini tergoyahkan. Engkau tetap segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kami mau tetap bangkit. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kuasa kebangkitan-Mu turun atas kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh, Engkau menderita, tapi saat itu kami tahu Engkau mati. Di situ kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan. Semua bangsa Tuhan bertekun lutut, semuanya Tuhan mengakui Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, Kau menang dari kuasa iblis Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, Roh-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus, Roh-Mu yang besar dalam hidup kami, Roh Kudus, Roh kebenaranku, oh Roh Kudus, Roh penolongku, Roh Kudus sumber hikmatku, Roh Kudus yang memberitahu apa yang akan datang, Roh Kudus Kau yang menyertaiku selama-lamanya, Roh Kudus, kira terus Engkau sudah bernubuat. Terus saat ini mengucap syukur. Lakukan mengucap syukur. Terus mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu berarti tidak menyerah, tapi engkau terima kemenangan itu. Orang yang mengucap syukur itu memuliakan Allah. Orang yang mengucap syukur jalannya selamat. Terima perlindungan dari Allah. Mazmur 50 ayat 23. Orang yang mengucap syukur keadaanmu dipulihkan. Percaya dipulihkan. Tuhan bisa merubah seperti membalikkan telapak tangannya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Hari ini harimu Tuhan. Hari ini hari pembebasan, hari ini hari kemerdekaan Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, janji-Mu ya dan amin. Waktu kami mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami terima kemerdekaan daripada-Mu Tuhan. Kami terima kebenaran daripada-Mu Tuhan. Keadaan kami yang tidak benar dibenarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya senjata-senjata. Terus lawan iblis itu. Ingat, lawan iblis itu. Jangan engkau malah lari dari iblis itu. Lawan iblis itu. Ingat, saat ini kurasi engkau diberikan perlengkapan senjata roh Allah, perisai iman, pedang roh, ketopong selamatan, ikat pinggang kebenaran. Hadapi masalahmu itu, berkasukan kalian untuk berita firman Allah. Bahkan saat ini anakku terus berdoa. Dengan berdoa itu engkau akan melihat mengalahkan segala tipu dan tipu iblis itu. Bahkan waktu kau berdoa, kau bisa mendapatkan jauh lebih dari yang kau doakan itu. Waktu kau berdoa, engkau bisa mendapat apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ialah soli bida sokila so. Yes, kurawataso. Kurawatase, bangkitlah. Jadilah terang. Terang Tuhan turun atas hidupmu. Dan hari ini kemuliaan Tuhan akan turun nyata dalam hidupmu. Yang kau tidak bisa mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan. Engkau akan lihat mujizat yang luar biasa. Engkau akan melihat saat ini kuasa Allah bekerja dalam hidupmu, keluargamu, suamimu, anak, menantu, cucumu, dalam keekonomimu. Dan bahkan di akhir zaman ini, keadaan yang semakin sukar ini, engkau dibedakan dari yang lain. Yesaya 60 ayat 1 itu. Terima urapan ini. Dan hari ini Tuhan, kami percaya datang kepadamu Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Hari ini kami menang di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami diubahkan Tuhan. Dan kami pulang Tuhan sebagai orang-orang yang dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Kami terima kemuliaan. Kami jadi saksi-saksimu yang luar biasa. Dan berkat-berkatmu tercurah atas hidup kami. Berkat rohani itu Tuhan, merubah keadaan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami angkat tangan Bapa. Biarkan Engkau turun tangan yang sakit hari ini Tuhan, sembuh karena firman-Mu yang menyembuhkan. Hari ini Tuhan, yang alami apapun ada jalan keluar Tuhan. Firman-Mu itu jadi rema dalam hidup kami. Kami pulang sebagai orang yang dipulihkan, diberkati. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa Roh Kudus yang menyertaimu, melindungimu, memberi kekuatan, kemenangan menghadapi apapun di akhir zaman. Bersama Yesus kau melakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memberikan kemenangan, memberikan saat ini kekuatan dalam hidupmu menghadapi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.